Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Hujan gerimis menyambut kedatanganku di depan pagar rumah yang telah kutempati selama 5 tahun terakhir. Tanganku terasa pegal menjinjing tas besar berisi oleh-oleh dari kampung halaman. Ibuku baru saja sembuh dari sakitnya, dan meski tubuhku lelah setelah 10 jam di perjalanan, ada rasa hangat membayangkan pelukan Aris, suamiku. Aku membayangkan kami akan bersantai di sofa empuk sambil menikmati bakpia yang kubawa. Namun, ada sesuatu yang aneh. Lampu teras mati. Biasanya Aris selalu menyalakannya jika ia tahu aku akan pulang malam ini. Aku memasukkan kunci ke lubang pintu. Klik. Pintu terbuka dengan mudah, tapi tidak ada suara sambutan. Sunyi. Sangat sunyi hingga aku bisa mendengar detak jarum jam dinding jika jam itu masih ada. Begitu aku menyalakan lampu ruang tamu, tas di tanganku terjatuh ke lantai. Botol sirup di dalamnya pecah. Cairannya merembes seperti darah di atas ubin, tapi aku tidak peduli. Mataku membelalak menatap ruang tamu yang kini benar-benar kosong melompong. Apa ini? Suaraku bergetar bergema di ruangan yang luas tanpa penghuni. Sofa berbahan velvet biru yang kupesan khusus dengan sisa uang bonus tahunanku hilang. Televisi 55 inci yang baru lunas cicilannya bulan lalu menyisakan kabel-kabel yang menjuntai layu dari dinding. Bahkan karpet bulu kado pernikahan dari kakakku pun raib. Aku berlari ke arah dapur dengan nafas tersenggal. Lemari es hilang. Kompor tanam yang susah payah kutabung dari hasil berjualan kue online telah dicabut paksa, menyisakan lubang menganga di meja marmer yang berdebu. Aku bergegas ke kamar utama di lantai atas. Kosong. Hanya ada satu rangka ranjang tanpa katrus di atasnya. Lemari pakaian terbuka lebar. Pakaian-pakaian mahal milik Aris sudah tidak ada, sementara baju-bajuku dilempar begitu saja ke lantai seperti tumpukan kain rombeng. Bahkan meja rias dengan koleksi parfumku pun lenyap. Pikiranku berputar hebat. Apakah kami dirampok? Tapi tidak mungkin perampok membawa lemari es dan menggulung kabel lampu gantung di plafon tanpa ada tetangga yang curiga. Lagi pula, pintu dan jendela sama sekali tidak rusak. Aku mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, mencoba menghubungi Aris. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua dialihkan. Pada panggilan ketiga, ia akhirnya mengangkatnya. "Halo mas, mas di mana? Rumah kita dirampok mas, semuanya hilang." Aku berteriak histeris. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Ada jeda cukup lama di seberang telepon. Aku mendengar suara musik jazz yang mengalun elegan di latar belakang, suara denting gelas kristal, dan suara tawa seorang wanita yang sangat halus, sangat manja. "Tidak ada yang merampok, Maya." Suara Aris terdengar sangat tenang, bahkan cenderung dingin. "Aku menjualnya." Aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar di bawah kakiku. Apa? Kamu menjualnya? Mas, itu semua barang-barang kita. Komporku, sofaku. Kenapa? Aku butuh uang tunai cepat untuk urusan penting. Urusan yang jauh lebih berharga daripada sekedar perabot lama yang membosankan itu. "Jangan berisik. Aku sedang sibuk. Aku tidak akan pulang malam ini. Jangan mencariku." Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Aku jatuh duduk di lantai ubin yang dingin. Di rumah yang kini terasa seperti gudang hantu ini, aku baru menyadari bahwa pria yang kusebut suami selama 5 tahun ini telah menjadi orang asing yang paling kejam. Hanya dalam waktu 1 minggu aku meninggalkannya. Malam itu, aku tidak tidur.
Bagaimana bisa aku memejamkan mata di atas rangka ranjang kayu yang keras tanpa kasur? Aku meringkuk di sudut ruangan, menyelimuti tubuhku dengan tumpukan bajuku sendiri yang berserakan di lantai. Setiap kali angin berembus melalui celah jendela, suaranya terdengar seperti tawa mengejet. Pagi buta, saat cahaya matahari mulai mengintip masuk ke ruangan yang hampa ini, aku mulai bergerak. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku berjalan ke arah dapur, berharap setidaknya ada satu gelas yang tersisa untuk kuminum. Tapi nihil. Aris bahkan menjual rak piring plastik murahan itu. Pandanganku terjatuh pada tempat sampah besar di dekat pintu belakang yang belum sempat dikosongkan. Di tumpukan paling atas, ada beberapa lembar kertas yang diremas hingga menyerupai bola. Aku mengambilnya dan meratakannya dengan tangan gemetar. Itu adalah nota penjualan dari sebuah gerai barang bekas cepat cair. Mataku terasa panas saat membaca rinciannya. Sofa velvet biru seharga 15 juta rupiah dijual hanya 3 juta rupiah. Lemari es 2 pintu yang baru kupakai 6 bulan dijual 800 ribu rupiah. Televisi, mesin cuci, bahkan koleksi oven listrikku, semuanya dihargai seperti sampah. Hanya 12 juta? Bisikku tak percaya. Total penjualan seluruh isi rumahku yang jika dijumlahkan harganya mencapai hampir 100 juta rupiah, hanya dihargai 12 juta rupiah oleh Aris demi mendapatkan uang tunai instan. Pria itu benar-benar sudah gila. Aku segera bangkit dan mencuci mukaku di kamar mandi. Satu-satunya tempat yang barangnya tidak bisa ia copot dengan mudah. Aku harus menemukan pria itu. Saat aku melangkah keluar rumah, Bu Ida, tetangga sebelah yang hobi menyiram tanaman di pagi hari, menatapku dengan tatapan kasihan. "Maya, kamu sudah pulang, Nak?" tanyanya ragu-ragu. "Iya, Bu, semalam," jawabku singkat berusaha menahan tangis. Maya, Ibu sebenarnya mau bilang dari kemarin, tapi Ibu tidak enak hati mau telepon kamu di kampung." Bu Ida mendekat ke pagar, suaranya merendah. 3 hari lalu, Aris membawa perempuan muda ke sini. Cantik sekali. Rambutnya pirang, pakai baju yang, ya kamu tahulah, agak terbuka. Aris bilang ke orang-orang angkut barang kalau kamu sudah meninggal dan dia mau pindah rumah untuk membuang kenangan pahit. Darahku mendidih mendengarnya. Meninggal? Dia menganggapku sudah matu? Perempuan itu yang nunjuk-nunjuk barangnya, Maya. Dia bilang, "Mas, aku mau berlian yang itu, tapi uangku kurang 10 juta lagi." Lalu Aris bilang, "Tenang sayang, sofa dan TV ini cukup untuk menutupinya." Mereka pergi pakai mobil taksi daring setelah semua barang diangkut. Aku mengepalkan tinju hingga kuku-kuku memutih. 10 juta rupiah? Dia mengosongkan rumah ini hanya untuk menutupi kekurangan uang untuk membeli berlian bagi wanita yang baru ia kenal seminggu? Bu Ida tahu mereka pergi kemana. "Ibu dengar mereka bilang mau ke pusat perhiasan di mall besar itu, Maya. Katanya mau mengambil pesanan kalung." Aku tidak membalas lagi. Aku langsung berlari menuju jalan raya untuk mencari angkutan. Jika Aris pikir dia bisa membangun surga di atas puing-puing rumah tangga kami, dia salah besar. Aku akan memberinya neraka yang paling nyata. Pusat perbelanjaan mewah itu terasa sangat kontras dengan kondisi rumahku yang seperti gudang kosong. Aku berjalan dengan langkah cepat, mengabaikan tatapan orang-orang yang melihat ke arah bajuku yang sedikit kusam dan mata sembabku. Di pikiranku hanya ada satu tujuan, toko perhiasan gold and glitter. Dari kejauhan aku melihat mereka. Aris berdiri di sana, mengenakan kemeja terbaiknya yang paling mahal. Kemeja yang aku setrika dengan hati-hati sebelum aku pulang kampung. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan gaun mini berwarna peach sedang duduk manis di depan cermin toko. Rambut pirangnya jatuh sempurna di bahu, dan wajahnya dipenuhi riasan tebal yang sangat mencolok. "Gimana sayang? Bagus kan? Ini berlian kualitas terbaik loh." Suara wanita itu terdengar manja, masuk ke telingaku seperti racun. Aris tersenyum lebar, jenis senyuman yang sudah lama tidak ia berikan padaku. "Apapun untukmu, Sheila. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Maaf ya, aku harus membereskan beberapa aset lama dulu untuk menambah kekurangannya." Aset lama? Dia menyebut sofa yang kutabung selama 2 tahun dan kompor yang menemani malam-malamku berjualan kue sebagai aset lama. Aku berdiri tepat di belakang mereka. Tanganku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan emosi yang siap menghancurkan apa saja.
Bagus sekali kalungnya, Mas Aris. Suaraku keluar dengan nada rendah namun tajam. Aris tersenyak hebat. Ia berbalik dengan gerakan patah-patah, seolah lehernya baru saja membeku. Saat melihatku, wajahnya yang tadi penuh bunga mendadak pucat pasi. Sheila, wanita itu hanya melirikku dari cermin dengan pandangan merendah. Maya, kamu kok sudah di sini? Gagap Aris. Kenapa? Kamu kecewa karena istrimu yang sudah kamu anggap meninggal ini ternyata masih bernafas. Aku melangkah maju, menatap kalung berlian yang melingkar di leher Sheila. 10 juta dari sofa dan TV. Sisanya dari mana, Mas? Dari mas kawinku juga yang kamu gadai. Sheila berdiri, melipat tangannya di dada. Mas, siapa sih wanita kasar ini? Mengganggu pemandangan saja. Aku istrinya, Nona muda. Jawabku lantang membuat beberapa pelanggan lain di toko itu mulai menoleh. Istri dari pria bodoh yang menjual seluruh isi rumahnya sampai ke sendok dan garpu hanya untuk membelikan perhiasan untuk wanita yang baru dikenalnya seminggu. Maya, jaga bicaramu. Aris akhirnya menemukan suaranya, meski terdengar gemetar. Sheila ini beda. Dia mengerti aku. Dia tidak membosankan seperti kamu yang setiap hari cuma memikirkan cicilan dan adonan kue. Aku butuh kehidupan, Maya. Kehidupan? Aku tertawa getir. Kehidupan di atas rumah kosong tanpa kasur. Kamu bahkan menjual tempat tidurmu sendiri, Aris. Di mana kamu akan tidur malam ini? Di etalase toko ini? Itu urusanku, bentak Aris, mencoba menjaga harga dirinya di depan Sheila. Lebih baik kamu pulang. Oh, aku lupa. Rumahnya sudah kosong ya? Ya sudah, cari tempat lain. Aku akan mengurus surat cerai kita secepatnya. Sheila tersenyum sinis, mengusap berlian di lehernya. Dengarkan, kamu sudah nggak dibutuhkan. Pergi sana, bau margarin kamu bikin pusing. Aku menarik nafas dalam-dalam. Rasa sakit itu mendadak menguap, berganti dengan tekad yang dingin. Baik, kalau itu maumu, Mas. Tapi ingat satu hal, kamu menjual perabot itu dengan namaku di notanya. Dan rumah itu, kamu lupa ya atas nama siapa sertifikatnya. Wajah Aris berubah dari pucat menjadi panik. Ia baru ingat sesuatu yang sangat krusial. Hening seketika menyergap di antara etalase kaca yang berkilauan itu. Aris berdiri terpaku. Mulutnya sedikit terbuka seolah-olah oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Kilatan kemenangan yang tadi terpancar dari wajah Sheila pun perlahan memudar, berganti dengan kerutan bingung di keningnya yang mulus. Maksudmu apa, Maya? Tanya Aris, suaranya naik 1 oktav. Ada nada panik yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tersenyum tipis, senyuman paling dingin yang pernah kuberikan padanya selama 5 tahun pernikahan kami. Kamu terlalu sibuk dengan cinta sejatimu sampai lupa sejarah, Mas. Rumah itu adalah warisan dari almarhum ayahku, atas nama Maya Pramesti. Sertifikatnya ada di bank, di dalam safe deposit box yang hanya bisa dibuka dengan sidik jariku. Aris menelan ludah dengan susah payah. Tapi, aku kan suamimu, aku punya hak tinggal di sana. Hak tinggal? Aku tertawa. Kali ini tawa yang benar-benar lepas. Kamu baru saja menjual kasur tempat kita tidur, Mas. Kamu menghancurkan isi rumah itu, dan yang paling penting, kamu baru saja mengusirku di depan umum. Secara hukum dan logika, kamu baru saja melepaskan hakmu atas segala hal yang berkaitan denganku. Sheila yang sejak tadi hanya menyimak, mulai tidak sabar. Ia menyentuh lengan Aris dengan kasar. Mas, katanya rumah besar di ujung jalan itu milikmu. Katanya kamu pengusaha sukses yang sedang ingin ganti suasana. Aku memang yang mengelolanya, sayang. Gagap Aris, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Mengelola, aku memotong dengan tajam. Maksudmu mengelola bagaimana? Caraku membayar pajaknya setiap tahun sementara kamu sibuk membeli hobi-hobi tidak berguna. Dengar, Nona Sheila, pria yang kamu banggakan ini tidak punya sepeser pun aset. Bahkan baju yang ia pakai saat ini, aku yang membelinya. Wajah Sheila berubah drastis. Matanya yang tadi manja, kini menatap Aris dengan jijik. Jadi berlian ini benar-benar hasil jual perabot rumah tangga? Kamu menjual lemari es cuma buat beli kalung ini? Tapi aku melakukannya karena aku cinta kamu, Sheila, seru Aris putus asa. Cinta? Aku butuh pria mapan, bukan pria yang besok bingung mau tidur di mana. Sheila melepas kalung berlian itu dengan kasar dan membantingnya ke atas meja toko. Aku tidak mau berurusan dengan pria pecundang yang bahkan tidak punya alas tidur. Sheila berbalik dan melangkah pergi dengan sepatu hak tingginya, meninggalkan Aris yang mencoba mengejarnya,
namun tertahan oleh petugas toko, karena kalung itu belum sepenuhnya dibayar. "Tuan, tagihan 10 jutanya masih kurang," ucap petugas toko dengan tegas, menghalangi jalan Aris. Aku menatap Aris yang kini tampak sangat menyedihkan. Pria yang tadi menghinaku sebagai wanita membosankan, kini sedang mengemis pada petugas toko agar diizinkan pergi. "Jangan lihat aku, Mas." Sambil mengeluarkan ponsel, aku sedang menelpon agen properti. "Sebelum matahari terbenam hari ini, rumah itu akan kupasarkan. Dan sebelum kamu sampai ke sana, gembok pagarnya sudah kuganti. Silahkan cari kehidupan barumu di kolong jembatan." Aku berbalik, melangkah keluar dari toko itu dengan kepala tegak. Rasa sesak itu masih ada, tapi kini ada rasa puas yang mulai tumbuh. Aku kehilangan perabotan rumahku, tapi setidaknya aku tidak kehilangan harga diriku untuk pria sekecil Aris. Keluar dari mall mewah itu, aku merasa seperti baru saja melepas beban seberat gunung dari pundakku. Namun, rasa puas itu hanya sementara. Begitu aku teringat ruang tamu yang kosong dan dapur yang hampa, kemarahanku kembali membara. Aris bukan hanya mencuri barang-barangku, dia mencuri rasa aman dan kenangan dari rumahku sendiri. Aku segera menghubungi agen properti langganan mendiang ayahku. "Pak Handoko, jual rumah di Jalan Melati secepatnya. Harga di bawah pasar sedikit tidak apa-apa. Yang penting tunai dan cepat." Setelah itu, aku menelpon sepupuku, Danu, yang bekerja sebagai instruktur bela diri. Aku menceritakan semuanya dalam satu tarikan nafas. "Dia melakukan apa?" "Sialan si Aris." Suara Danu menggelegar di telepon. "Tenang Maya, aku dan anak-anak buahku akan sampai di sana sebelum dia sempat menginjakkan kaki di teras." Aku kembali ke rumah dengan taksi. Benar saja, saat aku sampai, Danu sudah ada di sana dengan 3 orang rekannya yang bertubuh kekar. Mereka baru saja selesai memasang rantai besar dan gembok baru di pagar besi rumahku. "Semua sudah aman, Mbak," kata Danu sambil memberikan kunci baru padaku. "Kami akan berjaga di sini sampai pembeli rumah datang." Baru 10 menit aku duduk di teras yang dingin, sebuah taksi berhenti di depan pagar. Aris turun dengan wajah yang kusut. Kemeja mahalnya kini tampak kucel dan wajahnya memerah karena amarah yang bercampur malu. "Maya, apa-apaan ini? Kenapa dipagari begini? Buka!" teriaknya sambil mengguncang-guncang pagar. Aku berdiri perlahan, melangkah menuju pagar, namun tetap menjaga jarak. Danu dan teman-temannya berdiri tegak di belakangku, memberikan tekanan visual yang membuat Aris sedikit mundur. "Ini bukan rumahmu lagi, Mas. Aku sudah menandatangani surat pengalihan sementara kepada agen properti. Kamu tidak punya hak masuk," kataku datar. "Kamu gila, semua pakaianku masih di dalam, dompetku, surat-suratku." Aris berteriak histeris. Ia menoleh ke arah Danu. "Mas, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang, ini rumah saya." "Rumahmu?" Danu tertawa mengejek. "Aku kenal Maya sejak kecil, ini rumah Om Hermawan. Kamu cuma numpang tapi lagaknya kayak raja minyak. Minggir sebelum aku yang memindahkanmu paksa." Aris terdiam, matanya menatapku dengan kebencian yang mendalam. "Kamu kejam, Maya. Hanya karena masalah sepele seperti perabot, kamu tega mengusir suamimu sendiri ke jalanan." "Sepele?" Aku mendekati pagar, menatap matanya tajam. "Kamu menjual kompor tempatku mencari nafkah hanya untuk berlian wanita lain. Kamu membiarkan aku pulang ke rumah yang seperti kuburan. Itu bukan hal sepele, Aris. Itu adalah pernyataan perang." Tiba-tiba ponsel Aris berdering. Ia mengangkatnya dengan harapan itu adalah Sheila. Tapi wajahnya justru berubah menjadi pucat pasi. "Halo? Apa? Tapi uangnya sudah saya transfer setengah." Aris berteriak ke telepon. "Jangan ditarik dulu, saya akan bayar sisanya." Ponselnya mati. Aris menatapku dengan pandangan kosong. "Sheila?" tanyaku sambil tersenyum sinis. Dia membawa lari uang muka berlian itu. Dan sekarang pihak toko emas mengancam akan melaporkan saya karena saya sudah menandatangani surat hutang untuk sisanya. Bisik Aris lerih. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Ternyata berlian itu benar-benar menjadi batu nisan bagi karir dan harga dirimu, Mas. Selamat menikmati jalanan. Aris masih terduduk lesu di trotoar depan pagar, sementara aku kembali masuk ke dalam rumah yang hampa. Aku perlu memeriksa dokumen-dokumen penting yang mungkin ia lewatkan.
Di sudut ruang kerja yang kini tak bermeja, aku menemukan sebuah tas kerja tua milik Aris yang tertinggal. Saat aku membukanya, jantungku seakan berhenti detak. Di dalamnya bukan hanya ada sisa-sisa nota toko bangunan atau berkas kantor, melainkan tumpukan surat peringatan dari berbagai bank dan penyedia pinjaman online. Ya Tuhan, Aris, bisikku ngari. Aku membaca satu persatu surat itu. Tanggalnya dimulai tepat seminggu yang lalu, tepat saat aku baru saja berangkat ke kampung halaman. Rupanya, Sheila bukan hanya meminta berlian. Wanita itu telah memeras Aris habis-habisan dengan janji-janji manis. Aris yang dibutakan nafsu telah memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan pinjaman atas nama rumah ini. Untungnya pihak bank menolak karena sertifikat aslinya tidak ada di tangan Aris. Namun Aris tidak menyerah. Ia beralih ke pinjaman online ilegal yang tidak membutuhkan verifikasi fisik sertifikat. Totalnya mencapai puluhan juta rupiah, dan semua itu raib dalam waktu kurang dari 7 hari. Aku segera keluar menemui Aris yang masih mematung di luar pagar. Danu dan teman-temannya menatap Aris dengan pandangan menghina. "Ini apa, Mas?" Aku lemparkan tumpukan surat itu ke wajahnya melalui celah pagar. "Kamu bukan cuma jual perabotan, kamu juga jual nama baikku untuk pinjol." Aris menatap surat-surat yang berserakan di aspal dengan mata kosong. Aku pikir aku bisa melunasinya setelah Sheila membantuku menjalankan bisnis investasinya. Dia bilang uang itu akan berlipat ganda dalam semalam. "Bisnis investasi?" Danu tertawa keras. "Mas, wanita itu pemain. Dia cari mangsa lelaki puber kedua yang otaknya sudah pindah ke dengkul kayak kamu." "Maya, tolong aku." Aris merangkak mendekati pagar. Tangannya mencoba menggapai jemariku. "Debt collector sudah mulai menelponku. Mereka mengancam akan mendatangi rumah ini. Aku tidak punya uang sepeser pun. Sheila memblokir nomorku setelah aku mentransfer uang terakhir untuk bayar hotel semalam." Tepat saat itu, sebuah motor besar berhenti di depan rumah. 2 orang pria berjaket kulit hitam dengan wajah garang turun dan langsung menghampiri Aris. "Mana Aris? Kamu yang namanya Aris?" bentak salah satu dari mereka. Aris gemetar hebat. Ia mencoba bangkit dan bersembunyi di balik pagar. Namun Danu justru menghalangi jalannya agar tetap berada di luar. "Jangan bawa masalah sampahmu ke rumahku, Mas," kataku dingin. "Pak, kalau mau menagih silahkan bawa orang ini. Dia sudah bukan penghuni rumah ini lagi. Saya pemilik sahnya, dan saya tidak bertanggung jawab atas utang pribadinya." "Maya, jangan Maya, tolong!" jerit Aris saat salah satu pria itu mencengkram kerah ke mejanya. Aku berbalik dan masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun menoleh. Suara teriakan Aris yang memohon ampunan kepada para penagih utang terdengar semakin menjauh seiring langkahku menuju ruang tengah yang sunyi. Penyesalan? Tidak, aku hanya merasa muak. Suara gaduh di luar pagar perlahan menghilang, digantikan oleh suara mesin motor yang menderu menjauh. Aku mengintip dari balik tirai jendela yang masih tersisa. Aris dibawa pergi oleh para penagih hutang itu, entah kemana. Aku tidak peduli apakah mereka membawanya ke kantor polisi atau ke tempat yang lebih gelap. Fokus utamaku sekarang adalah menyelamatkan sisa hidupku yang belum sempat ia hancurkan. Aku baru saja hendak duduk di lantai ketika ponselku berdering. Nama yang muncul di layar adalah Pak Hendra, atasan Aris di perusahaan distribusi logistik, tempatnya bekerja sebagai manajer operasional. "Halo, Pak Hendra," sapaku dengan suara serak. "Maya, syukurlah kamu mengangkatnya. Saya sedang mencari Aris. Dia tidak masuk kantor tanpa kabar selama 3 hari. Dan yang lebih parah, mobil operasional kantor yang ia bawa belum kembali. Kami melacak GPS-nya, dan mobil itu ada di sebuah gudang gadai di pinggiran kota. Apa kamu tahu sesuatu?" Nafas dan jantungku seakan berpacu. Aris benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak hanya menjual isi rumah, tapi juga mengkhianati tempatnya mencari nafkah. "Saya baru tahu sekarang, Pak. Kami sedang dalam proses cerai. Aris menjual semua perabotan rumah saya, dan sepertinya dia menggadaikan mobil operasional kantor Bapak untuk membelikan perhiasan selingkuhannya." Jawabku jujur. Tidak ada gunanya menutupi aib pria itu lagi.
Terdengar helaan nafas berat di seberang telepon. Keterlaluan. Maya, saya terpaksa melaporkan ini sebagai penggelapan aset perusahaan. Pihak kepolisian akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Silahkan, Pak. Saya akan kooperatif memberikan alamat orang tua Aris atau tempat-tempat yang mungkin ia datangi. Setelah menutup telepon, aku merasa sangat lelah. Aris telah menggali lubang yang begitu dalam sehingga dia tidak akan pernah bisa keluar darinya. Namun, sebuah pesan masuk di akun media sosialku mengalihkan perhatianku. Itu dari sebuah akun tanpa foto profil. Mbak Maya, saya perawat di klinik sejahtera. Saya lihat postingan Mbak di grup komunitas tentang kehilangan perabot. Kemarin ada wanita bernama Sheila datang ke sini membawa kalung berlian, mencoba menjualnya ke salah satu dokter kami dengan harga murah karena dia butuh uang tunai cepat untuk kabur keluar kota. Pesan itu menyertakan sebuah foto. Sheila sedang duduk di ruang tunggu klinik, tampak gelisah, dan di sampingnya duduk seorang pria paruh baya yang sangat kukenal. Pria itu adalah pemilik toko loak yang membeli perabotanku. Darahku mendidih. Jadi ini bukan sekadar perselingkuhan karena nafsu. Aris adalah korban dari kerjasama rapi antara Sheila dan jaringan penadah barang bekas. Mereka sengaja mengincar pria-pria labil untuk menguras isi rumahnya, lalu menjualnya kembali melalui toko loak tersebut. Aris bukan hanya bodoh, dia adalah pion yang paling mudah dimainkan. Segera aku mengirimkan foto itu ke Pak Hendra dan pihak kepolisian. Jika Sheila tertangkap, aku akan menginginkan dia membusuk di penjara bersama Aris. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menikmati sepeser pun dari hasil keringatku yang dijual Aris. Malam itu, aku duduk di tengah ruang tamu yang kosong, hanya diterangi cahaya ponsel. Aku mengambil sebuah spidol besar dan menuliskan kata dijual di selembar kardus bekas. Besok, rumah ini akan memiliki pemilik baru, dan aku akan memulai hidup baru di tempat yang tidak memiliki jejak Aris di dalamnya. Keesokan harinya, kantor polisi terasa begitu pengap. Aku berdiri di balik kaca satu arah ruang interogasi, menatap Sheila yang kini tak lagi tampak seperti Dewi yang dipuja Aris. Riasannya luntur, rambut pirongnya kusut, dan ia terus merutuki nasibnya. Di ruangan sebelah, Aris sedang duduk meringkuk dengan tangan terborgol, wajahnya lebam. Mungkin sisa kenang-kenangan dari penagih utang semalam sebelum polisi menemukannya. Dia tertangkap di terminal bus saat hendak menuju luar provinsi, bisik Pak Hendra yang berdiri di sampingku. Dan mobil kantor sudah kami tarik dari gudang gadai. Untungnya, si pemilik gudang takut berurusan dengan kasus penggelapan. Polisi penyidik masuk ke ruang interogasi Sheila sambil membawa sebuah kotak kecil berwarna beludu merah. Kotak yang dulu diperjuangkan Aris sampai harus menjual kasur tempat ia tidur. Ini barang bukti kalung berlian yang Anda coba jual di klinik kemarin, Nona Sheila. Ucap penyidik itu tegas. Sheila mendengus. Lepaskan saja saya. Itu barang sah milik saya, pemberian dari pria bodoh itu. Penyidik itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh ejekan. Baru saja kami menerima hasil uji dari ahli perhiasan. Kalung ini memang berlian, tapi berlian sintetis atau moissanite. Harganya tidak sampai 2 juta rupiah. Sepertinya pria yang Anda tipu itu juga menipu Anda balik, karena uangnya tidak cukup setelah toko emas menolak surat hutangnya. Mata Sheila membelalak. Ia berteriak histeris, memaki-maki nama Aris dengan kata-kata yang begitu kasar. Ia telah mempertaruhkan seluruh operasinya hanya untuk sebuah kalung palsu. Aku meminta izin penyidik untuk masuk ke ruang interogasi Aris. Aku ingin mengakhiri ini secara tatap muka. Begitu aku melangkah masuk, Aris langsung mendongak. Matanya berinar penuh harap yang memuakan. Maya, sayang, kamu datang untuk menjamin aku kan? Tolong cabut laporannya. Aku tertipu, Maya. Sheila itu penjahat. Dia yang menghasutku. Aris merengek mencoba meraih tanganku dengan tangan yang terborgol. Aku menarik kursi dan duduk dengan tenang di hadapannya. Dia menipumu. Tidak, Aris. Kamu yang menipu dirimu sendiri. Kamu menipu komitmen kita, menipu tempat kerjamu dan menipu istrimu yang sedang berbakti pada orang tuanya di kampung. Aku hilaf, Maya. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku bisa memberikan kemewahan. Dengan cara menjual kompor dan sofa. Dengan memberikan berlian palsu hasil menggadaikan mobil kantor. Aku menggeleng pelan. Sheila sudah tertangkap. Dan kabar baiknya, perabotanku yang belum terjual di toko loak itu sudah disita polisi sebagai barang bukti pencurian. Aku akan mengambilnya kembali setelah kasus ini selesai. Lalu aku bagaimana?
Tanya Aris dengan suara mencicit. Kamu akan menghadapi tuntutan penggelapan dari Pak Hendra dan penipuan dariku. Dan surat cerai kita, pengacaraku akan membawanya ke selmu besok pagi untuk kamu tanda tangani. Maya, jangan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu punya Sheila di sel sebelah Aris. Mungkin kalian bisa merencanakan masa depan di sana selama 10 tahun ke depan. Jawabku sambil berdiri. Aku melangkah keluar dari ruangan itu tanpa sedikit pun beban. Di lobi kantor polisi aku melihat Pak Handoko, agen properti, melambaikan tangan padaku. Mbak Maya, ada kabar baik. Rumahnya sudah laku. Pembelinya setuju bayar tunai hari ini karena butuh cepat. Mbak bisa segera memulai hidup baru. Aku mengangguk syukur. Aris mungkin telah mengosongkan rumahku, tapi kejadian ini telah mengisi hatiku dengan keberanian yang belum pernah kupunya sebelumnya. Seminggu setelah penggerebekan, sebuah truk besar berhenti di depan apartemen baruku. Apartemen ini tidak besar, namun memiliki jendela yang luas dengan cahaya matahari yang melimpah. Tempat yang sempurna untuk memulai lembaran baru. Danu dan teman-temannya membantu menurunkan barang-barang yang berhasil disita polisi dari toko loak sang penada. Hati-hati Dan, itu rak buku kesayanganku, teriakku saat melihat truk kayu jati peninggalan ayah diturunkan. Sebagian besar perabotan itu kembali dalam kondisi yang menyedihkan. Sofa velvet biru kebanggaanku sudah terkena noda minyak, dan beberapa sudut lemari es tergores kasar. Namun, bagiku, barang-barang ini adalah simbol kemenangan. Aku berhasil merebut kembali apa yang dicuri dariku. Saat sedang membersihkan debu dari lemari kecil yang dulu kutaruh di pojok ruang kerja, aku merasakan sesuatu yang mengganjal di balik laci rahasianya. Aris tidak pernah tahu keberadaan laci ini, karena dia tidak pernah peduli dengan detail rumah. Aku menarik laci itu dengan kuat. Krek! Sebuah kotak perhiasan tua dan sebuah amplop coklat terjatuh ke lantai. Jantungku berdebur. Aku hampir lupa. Di dalam amplop itu ada uang tunai darurat yang kukumpulkan selama 2 tahun dari sisa-sisa keuntungan jualan kue. Uang yang kurencanakan untuk kejutan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aris begitu terburu-buru mengangkut barang sampai dia tidak memeriksa isi laci ini. Ternyata pengkhianatanmu justru menyelamatkan tabunganku, Aris. Bisikku sambil menggenggam amplop debal itu. Tiba-tiba suara ketukan keras di pintu apartemen membuyarkan lamunanku. Aku membukanya dan menemukan sosok wanita parubaya dengan wajah yang sangat kukenal, namun kini penuh amarah. Ibu mertuaku, atau segera menjadi mantan ibu mertua. Imam Maya, kamu benar-benar wanita tidak punya hati, teriaknya tanpa salam. Ia mencoba menerobos masuk, namun Danu segera berdiri di depannya seperti tembok karang. Ibu, tolong jaga bicaranya, ini rumah saya, kataku tenang. Rumahmu? Kamu memenjarakan anakku sendiri hanya karena masalah perabot bekas ini. Aris itu suamimu, dia hanya khilaf karena digoda wanita nakal itu. Kenapa kamu tega sekali melaporkannya ke polisi dan Pak Hendra? Ibu Aris mulai menangis dramatis, berharap aku luluh. Aku menghela nafas lalu mengambil tumpukan surat hutang dan foto-foto rumah yang kosong melompong dari atas meja. Ibu lihat ini. Aris tidak cuma khilaf, dia menjual martabat saya, menjual kasur saya dan memalsukan tanda tangan saya untuk pinjol ilegal. Dia penggelap aset perusahaan, Bu. Jika saya tidak melapor, saya yang akan dikejar-kejar penagih hutang seumur hidup. Ibu Aris terdiam sesaat melihat bukti-bukti di tangannya. Namun egonya tetap bertahan. Tapi dia tetap suamimu. Kamu seharusnya membantunya menutup hutang itu, bukan malah menjebloskannya ke sel tahanan. Membantu dengan apa, Bu? Hartanya saja sudah habis dia berikan pada Sheila. Sekarang, silahkan Ibu keluar. Jika Ibu rindu pada Aris, Ibu bisa menjenguknya di penjara setiap Selasa dan Kamis. Saya sudah selesai dengan dia, dan juga dengan Ibu. Aku menutup pintu dengan perlahan, tapi pasti. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena bersikap tegas. Aku menyalakan oven baruku yang baru saja dibeli dari uang tabungan rahasia itu. Aroma kue coklat mulai memenuhi ruangan. Hidupku mungkin pernah dikosongkan, tapi sekarang aku sendiri yang akan mengisinya dengan hal-hal yang manis. 6 bulan telah berlalu sejak badai itu meluluh lantakan duniaku. Kini,
Aku tidak lagi terbangun di rumah yang kosong dan dingin. Aku terbangun di apartemen yang dipenuhi aroma mentega dan coklat. Bisnis kue onlineku, yang kuberi nama Rumah Maya, meledak setelah ceritaku viral di media sosial. Orang-orang bukan hanya membeli kueku karena rasanya, tapi karena mereka mendukung perjuangan seorang wanita yang menolak untuk hancur. Pagi ini, sebuah surat resmi tiba di mejaku. Surat putusan cerai yang sudah disahkan negara. Aku menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang mutlak. Tidak ada lagi beban hutang orang lain, tidak ada lagi ketakutan akan dikhianati. "Mbak Maya, ada tamu di depan?" ucap asisten baruku, seorang gadis muda yang membantuku mengelola pesanan. Aku melangkah ke ruang tamu apartemenku yang merangkap sebagai kantor. Di sana, berdiri Pak Hendra, mantan atasan Aris. Ia tampak membawa sebuah map coklat besar dan tersenyum ramah. "Selamat atas sukses bisnisnya, Maya. Saya melihat papan iklan Rumah Maya di mana-mana," sapa Pak Hendra. "Terima kasih, Pak. Ada apa Bapak kemari? Apa ada kabar dari sana?" tanyaku, merujuk pada penjara tempat Aris mendekam. Pak Hendra mengangguk. Aris dijatuhi hukuman tambahan karena terbukti terlibat dalam jaringan pencucian uang kecil-kecilan bersama Sheila. Dia depresi, Maya. Dia mencoba menghubungiku berkali-kali untuk meminta uang jaminan, tapi tentu saja ditolak. Dia kehilangan segalanya. Aku terdiam sejenak. Tidak ada rasa dendam, hanya ada rasa kasihan yang hambar. Pria yang dulu sangat kucintai telah menghancurkan dirinya sendiri dengan ambisi dan nafsu yang dangkal. Tapi bukan itu tujuan utama saya kemari, Maya. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja. "Ingat pembeli tunai rumah lamamu di Jalan Melati?" "Tentu saja. Pak Handoko bilang dia orang yang sangat tertutup." "Pembeli itu sebenarnya adalah saya, Maya, melalui perusahaan investasi keluarga. Saya tidak tega melihat rumah penuh sejarah itu jatuh ke tangan orang asing yang mungkin akan merubuhkannya. Saya ingin menawarkan rumah itu kembali padamu. Kamu bisa membelinya kembali dengan sistem cicilan tanpa bunga dari keuntungan kuemu. Rumah itu butuh pemilik yang punya hati seperti kamu, Maya." Air mata yang sudah lama tidak keluar kini menggenang di pelupuk mataku. "Pak, kenapa?" "Karena kejujuranmu saat itu menyelamatkan aset perusahaanku, Maya. Dan karena di dunia yang penuh dengan orang seperti Aris dan Sheila, kita butuh lebih banyak orang seperti kamu." Sore itu, aku kembali ke rumah di Jalan Melati. Kali ini, aku membawa kunci itu sebagai pemilik sejati, bukan lagi sebagai istri yang numpang. Aku membuka pintu depan dan melihat ruangan yang kini sudah dicat ulang dengan warna yang lebih cerah. Aku melangkah ke tengah ruangan, tempat dulu sofa velvet biruku berada. Ruangan itu memang masih kosong, tapi kali ini rasanya berbeda. Ruangan ini tidak terasa sunyi karena kehilangan, melainkan terasa luas karena harapan. Aku mengeluarkan ponselku dan memotret ruang tamu kosong itu untuk terakhir kalinya, lalu mengunggahnya dengan keterangan singkat. Rumah bukan tentang apa yang ada di dalamnya, tapi tentang siapa yang menjaganya. Hari ini, aku pulang. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.